Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Berjumpa lagi dengan saya, Made Sri Chandra Apriantini, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Pada video kali ini, saya akan memaparkan pembelajaran sosial dan emosional yang dilakukan di SD Negeri 1 Warnasari. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada pertemuan kali ini adalah membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu melalui pengajaran yang eksplisit, integrasi dalam praktek, mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, serta penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, serta merefleksikannya pada satuan pendidikan. Berikut adalah kegiatan berbagi pemahaman kepada rekan guru di SD Negeri 1 Warnasari. Selamat siang. Om Swastiastu. Salam bahagia. Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya diberikan kesempatan untuk memaparkan sedikit berbagi pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, Ibu Bapak, mengapa saya hari ini memaparkan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional? Karena menurut saya hal ini sangat penting pada proses pembelajaran kita, terutama pada satuan pendidikan, di mana nanti saya akan mengajak Ibu Bapak untuk memunculkan ide penerapan dan penguatan kompetensi sosial emosional, terutama dalam proses pembelajaran yang Ibu Bapak lakukan di kelas. Jadi kenapa hal ini sangat penting? Terkait dengan maraknya terjadinya pembulian atau bullying yang terjadi pada satuan-satuan pendidikan terutama di Indonesia, maka penting kepada kita sebagai seorang pendidik untuk menerapkan proses pembelajaran yang memetakan tentang sosial emosional baik pada guru itu sendiri maupun pada peserta didik. Nah, di sini nanti Ibu Bapak akan diajak menyusun ide penerapan dan penguatan sosial emosional di mana kedepannya dapat diterapkan di kelas masing-masing. Yang kedua adalah manajemen diri. Nah, kalau manajemen diri dapat yang contohkan untuk implementasinya adalah penggunaan teknik stop untuk mengelola emosi. Nah, penggunaan teknik stop ini tidak saja dapat kita lakukan pada ruang kelas, tapi juga dapat kita terapkan sendiri secara langsung. Contoh, seperti sekarang kita berkumpul di sini, coba kita hentikan segala kegiatan kita. Hentikan segala kegiatan kita, rasakan kita berada dalam tempat duduk yang nyaman, rasakan kaki kita menopang di lantai, dan rasakan nafas kita. Tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, tahan, hembuskan. Begitu rasanya setelah jiwa kita tenang, maka teknik stop dikatakan berhasil. Bisa juga kita melakukan pada kelas, misalnya membutuhkan musik relaksasi sebelum proses pembelajaran dimulai. Anak-anak dibiarkan tenang dulu selama kurang waktu 10 menit untuk merasakan bagaimana dia sebelum proses pembelajaran. Ketika anak tenang, ketika anak sudah siap untuk belajar, barulah kita menghentikan teknik stop. Kemudian yang ketiga, katanya yang akan itu adalah strategi coach. Mungkin sudah pernah mendengar apa itu strategi coach. Ini adalah strategi di mana anak diajak untuk bermain peran. Jadi skenario penerapannya, guru menanyakan kepada siswa yang bermasalah apa saja masalah yang mereka hadapi di hari itu. Kemudian mencari menjelaskan strategi coach itu kepada siswa bahwa strategi itu ada masalah, ada alternatif pemecahannya, ada konsekuensi dan ada pengambilan keputusan. Nah, setelah kita mengetahui apa permasalahan yang ada pada anak, kita pilih salah satu masalah itu. Kita perankan mereka untuk berperan terhadap masalah yang dihadapi. Secara
apa yang akan terjadi jika permasalahan itu terus berlarut-larut, dan dari hal itu mereka dapat mengambil sebuah sikap pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu pada peserta didik. Kemudian kami memberikan 2 sampel. Yang pertama adalah bentuk pembuatannya akan menjadi teladan, di mana kita di sekolah memberikan teladan bukan saja kepada rekan sejawat, tapi juga memberikan teladan kepada murid. Yang pertama ada pakaian rapi dan sopan dan bersih. Itu merupakan potensi kesadaran diri. Kemudian datang dan pulang tepat waktu. Itu salah satu manajemen diri. Kemudian beramah kepada rekan yang sakit atau terkena musibah, merupakan kesadaran sosial. Bertutur bahasa yang halus, lembut, sopan kepada semua warga sekolah, termasuk murid. Misalnya ketika datang pagi, kita kalau muridnya mengucapkan pagi ibu, selamat pagi bapak, setidaknya kita harus merespon apa yang mereka ucapkan agar mereka tidak kapok. Kemudian melaksanakan hasil keputusan secara bertanggung jawab. Misalnya ada permasalahan yang dihadapi siswa, kita tidak dapat siapa yang akan diajak untuk mengambil pertimbangan, jadi kita sendiri harus bisa memutuskan bertanggung jawab terhadap keputusan apa yang harus diambil. Itu bagi kesehatan mental guru, murid maupun TPK lainnya. Nah, dengan melaksanakan KSE secara berkesinambungan dan berkelanjutan, maka akan menciptakan budaya positif dan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, itu saja dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, yang silakan untuk menanyakan apa yang terkait dengan KSE. Ada yang ditanyakan? Bapak guru hebat, berikut adalah refleksi model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan, di mana peristiwa apa yang Bapak Ibu lihat dalam proses tersebut, perasaan apa yang Bapak Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Ibu alami, dan yang ketiga adalah pembelajaran, apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut, dan apa umpan balik yang didapatkan. Yang keempat adalah penerapan, apa yang ingin saya terapkan atau perbaiki dan tingkatkan agar ini berdampak lebih luas. Dalam kegiatan berbagi pemahaman kepada beberapa guru, tampak bahwa mereka sangat antusias dalam memperoleh informasi baru tentang pembelajaran sosial dan emosional. Materi ini termasuk baru bagi sebagian besar guru, terutama guru mata pelajaran. Sebenarnya, praktek pembelajaran PSE telah diterapkan secara tidak langsung di dalam kelas saat proses pembelajaran, hanya saja guru belum mengetahuinya, karena sejauh ini belum terintegrasi dalam RPP. Pada kegiatan ini, saya mencoba memaparkan kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki baik oleh seorang guru maupun oleh murid, beserta teknik mewujudkan KSE menggunakan kesadaran penuh atau mindfulness, serta indikator pembelajaran sosial dan emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah demi tercapainya kondisi sekolah yang well-being. Bapak guru hebat, perasaan saya saat kegiatan tersebut adalah rasa khawatir pada diri saya sehubungan dengan apakah saya mampu memberikan konsep dasar tentang pembelajaran sosial dan emosional kepada rekan guru di sekolah dengan benar. Namun, saya tetap optimis dalam menjalankan kegiatan berbagi praktik baik ini, dengan harapan guru-guru di sekolah saya dapat memahami pembelajaran sosial dan emosional sehingga dapat diterapkan dalam keseharian, terutama dalam kegiatan pembelajaran atau di dalam lingkungan sekolah saya bertugas. Dalam proses pembelajaran, hal yang bermanfaat dari proses tersebut adalah dengan kegiatan berbagi, maka informasi akan mudah tersampaikan, tidak hanya diri sendiri saja yang mengetahui konsep dari pembelajaran sosial dan emosional, namun juga rekan guru di sekolah. Guru-guru di sekolah mulai menyadari arti pentingnya pembelajaran sosial dan emosional dalam kegiatan pembelajaran atau dalam lingkungan sekolah, sehingga sedikit demi sedikit akan mencoba menerapkannya dan menjadi membudaya pada lingkungan sekolah. Umpan balik yang saya terima adalah guru-guru akan mencoba mempraktikkan secara langsung teknik kesadaran penuh atau mindfulness untuk mewujudkan kompetensi sosial dan emosional pada diri murid dan pada diri
pendidik. Kemudian, dalam hal penerapan, yang ingin saya perbaiki atau tingkatkan agar berdampak lebih luas adalah membagikan pemahaman pembelajaran sosial dan emosional tidak hanya pada guru di sekolah saya saja, namun juga pada diri murid sehingga tercipta anak didik yang memiliki kesadaran diri dalam berperilaku, memanajemen diri dalam pengelolaan emosi atau pikiran, memiliki kesadaran sosial terhadap orang lain di lingkungannya, memiliki keterampilan berelasi dengan berkomunikasi secara efektif, serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab pada pilihan-pilihan yang ada. Bapak Guru hebat, demikian pemaparan aksi nyata dalam penerapan pembelajaran sosial emosional di SD Negeri 1 Warnesari. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam Guru Penggerak.